Memasuki doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, hari yang ke berapa Bapak Ibu? Hari yang ke 9. Besok hari yang ke 10, puncaknya yaitu hari Pentakosta. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan kembali tentang Roh Kudus. Temanya adalah pimpinan Roh Kudus dan ketaatan orang percaya menggenapi rencana Allah. Pimpinan Roh Kudus dan ketaatan orang percaya menggenapi rencana Allah. Kita akan buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Mulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11, 12. Kita baca itu terlebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Bapak Ibu pasti sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar kisah ini. Kisah ini dikenal dengan kisah panggilan Makedonia. Tadi di situ sudah jelas diceritakan bagaimana Paulus, Silas, Timotius, mereka bersama-sama mau pergi memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil ingin pergi ke Asia. Tetapi apa yang Roh Kudus katakan? Roh Kudus mencegah mereka. Kemudian mereka mau pergi ke Bitinia. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tetapi Tuhan atau Roh Kudus memberi arahan dan bimbingan supaya mereka pergi ke Makedonia. Jadi jangan pergi ke Asia, tidak untuk memberitakan Injil di sana, tapi memberitakan Injil lah di Makedonia atau di Eropa. Gitu. Itu ceritanya panggilan Makedonia. Lalu dari kisah Makedonia ini, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari tentang Roh Kudus. Ada dua hal yang kita pelajari tentang Roh Kudus dari peristiwa panggilan Makedonia ini. Yang pertama, ada slide-nya bisa ditampilkan. Kebenaran apa yang kita dapatkan dari kisah panggilan Makedonia ini? Yang pertama, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi dia adalah seorang pribadi. Amin. Amin. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi dia adalah seorang pribadi. Pribadi yang diutus oleh Yesus untuk menjadi penolong bagi kita. Atau parakletos, yaitu seseorang yang diutus untuk mendampingi kita. Itulah Roh Kudus, dia pribadi. Bagaimana kita tahu kalau dia pribadi? Tadi di dalam kisah ini jelas dikatakan, ketika Paulus, Silas, Timotius, mereka satu tim mau pergi ke Asia memberitakan Injil, tujuannya baik enggak Bapak Ibu? Memberitakan Injil ke Asia tujuannya baik enggak? Baik tujuannya. Tetapi Roh Kudus, dia seorang pribadi itu
mencegah mereka jangan pergi ke Asia. Kemudian ketika Paulus, Silas, dan Timotius serta timnya mau pergi ke Bitinia, di situ di ayat yang ke-7 dikatakan, Roh Yesus tidak mengizinkan Paulus ke sana. Tetapi melalui penglihatan, di mana di Makedonia Paulus mendapatkan sebuah penglihatan. Ada orang-orang di Makedonia yang berteriak-teriak memanggil mereka, datanglah ke sini, menyeberanglah ke sini, tolonglah kami. Lalu Paulus katakan, dari penglihatan itu aku menarik sebuah kesimpulan bahwa Allah memanggil kita untuk memberitakan Injil ke Makedonia. Sebagai seorang pribadi, hakikatnya Roh Kudus itu pribadi, hakikatnya dia adalah Allah gitu. Dia itu pribadi yang mau berbicara dengan kita. Pribadi yang mau berkomunikasi dengan kita. Betul enggak Bapak Ibu? Kita ini pribadi, gak mungkin toh kita gak mau berkomunikasi satu dengan yang lain. Meneng wae enggak ya? Sebagai karakter seorang pribadi, Roh Kudus juga rindu berkomunikasi dengan kita. Roh Kudus rindu berbicara kepada kita anak-anaknya. Seperti Paulus dan timnya, terkadang dalam hidup ini kita juga menghadapi situasi-situasi di mana kita diperhadapkan kepada pengambilan keputusan. Kita harus mengambil sebuah keputusan yang mungkin gak mudah kalau kita mau ambil keputusan itu. Mungkin dalam usaha, mungkin dalam pekerjaan. Saat ini kita diperhadapkan kepada suatu situasi harus ngambil keputusan. Apakah usahaku ini harus diteruskan? Apakah tokoku harus diteruskan? Kalau diteruskan aku gak yakin modalnya dari mana. Tapi kalau misalnya gak diteruskan, kok kasihan pegawai-pegawaiku gimana? Nanti aku gak punya penghasilan bagaimana? Ini enaknya gimana ya? Mungkin kita gak ngerti lagi mau gimana ambil keputusan. Atau mungkin saat ini ada rumah tangga Kristen, pasangan suami istri yang sedang ada di ujung tanduk. Sudah tahu di dalam Alkitab perceraian itu tidak diperbolehkan. Tetapi kenyataannya kita melihat ada orang-orang Kristen yang karena persoalan-persoalan merasa tidak bisa terselesaikan, mereka mengambil keputusan untuk bercerai. Mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu sidang jemaat yang mungkin sedang ada di dalam situasi seperti itu. Pernikahannya ada di ujung tanduk. Mau ngambil keputusan. Nek enggak cerai, susahnya minta ampun. Nerus-nerus ke percuma. Tapi kalau mau diteruskan, setengah mati rasanya. Sementara Bapak Ibu tahu kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin di sini ada anak-anak muda yang mungkin sedang bingung mengambil keputusan. Mau kuliah di mana? Kalau mungkin yang orang tuanya ekonominya oke cukup. Gak usah terlalu bingung ngambil keputusan. Tinggal milih universitas mana yang dia ingin masuk. Tetapi bagi anak-anak muda mungkin yang lahir di tengah-tengah keluarga yang minim, yang pas-pasan. Mau melanjutkan kuliah, bingung. Mau kuliah, enggak ada duitnya. Enggak kuliah, kepingin kuliah. Pengen menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Sampai mungkin pusing memikirkannya, enggak tahu apa yang harus diputuskannya. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu, baik yang ada di gereja ini ataupun yang sedang mengikuti secara live streaming. Yang dalam rangka seperti kemarin tadi malam ada firman Tuhan yang mengingatkan yang sedang cari pasangan hidup, keputusan untuk mengambil pasangan hidup, milih, bingung. Kalau aku milih pasangan ini nanti begini. Kalau gini, tapi kok begini ya.
Mungkin keputusan-keputusan yang harus kita ambil itu sesuatu yang rumit bagi kita sebagai manusia yang terbatas. Tetapi malam hari ini kita diingatkan. Sebenarnya yang hidup ini yang membuat rumit itu diri kita sendiri. Betul enggak Bapak Ibu? Bukankah kita sebagai orang percaya kita meyakini bahwa ada Roh Kudus yang sudah diberikan menjadi penolong bagi kita. Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kita untuk mendampingi hidup kita. Dia siap menjadi rekan bicara kita. Roh Kudus siap memberikan arahan dan bimbingan kepada kita. Hanya terkadang kita tidak memperlakukan Roh Kudus sebagaimana mestinya. Kita hanya sekedar menganggap Roh Kudus kuasa. Yang kita butuhkan saja kita datangi. Waktu kita perlu saja kita baru cari Roh Kudus. Waktu jalan mentok, waktu enggak ada lagi, wis kalang kabut keputusan yang diambil salah, enggak melibatkan Roh Kudus. Keputusan yang diambil ternyata tidak seperti yang diharapkan, mengecewakan. Di situ baru cari Roh Kudus. Di situ baru nangis-nangis minta tolong Roh Kudus. Sebelumnya bagaimana? Sebelum kita mengambil keputusan apakah kita melibatkan Dia sebagai penolong? Mari malam hari ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu pribadi. Dia punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan kita. Jadikan Dia teman terbaik kita. Jadikan Dia rekan bicara kita. Jadikan Dia sahabat kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu bimbingan arahan, libatkan Roh Kudus di dalamnya. Dia roh yang tidak pernah salah. Dia roh yang siap membantu kita kapan saja. Dia selalu punya cara bagaimanapun caranya Roh Kudus sanggup menolong kita. Dengan cara-caranya yang ajaib. Yang Roh Kudus mau hanya taati apa yang Dia nyatakan bagi kita. Supaya setiap kali kita mengambil keputusan, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya beberapa hari lalu mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan gitu. Hamba Tuhan ini bersaksi tentang ayahnya, almarhum ayahnya. Ayahnya ini bernama Roni Patinasarani. Kalau mungkin karena saya penasaran, kemudian saya searching nih, siapa Roni Patinasarani ini. Bukan Bapak Roni Kusno ya Pak, tapi Roni Patinasarani gitu. Nah, ternyata beliau ini adalah seorang pemain sepak bola legendaris dari Indonesia itu tahun 70-80-an gitu. Kemudian karena dia pemain sepak bola yang hebat gitu, mendapat banyak penghargaan, dipakai Indonesia dalam timnas. Kemudian karena keahliannya, karena talentanya di dalam persepak bolaan, akhirnya dia menjadi pelatih sepak bola timnas Indonesia dan juga beberapa tim. Dia sibuk dengan pekerjaannya, karirnya benar-benar cemerlang, benar-benar terkenal, benar-benar mapan dia. Dia punya 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Di tengah-tengah kesuksesan dia sebagai seorang pelatih sepak bola, di tengah karirnya yang begitu gemilang, dia menghadapi kenyataan bahwa kedua anak laki-lakinya yang bernama Benny dan Jerry terlibat dalam narkoba. Keluarga ini taat beribadah, orang yang percaya Tuhan. Dalam situasi seperti itu, Roni Patianas, Bapak Roni gitu aja ya, kepanjangan. Bapak Roni ini, dia nggak tahu keputusan apa yang harus dia ambil. Menyaksikan kenyataan ini, mengalami kenyataan anak-anaknya, 2 anak laki-laki kebanggaannya terlibat dalam jerat narkoba.
Kemudian di dalam kegelisahannya, di dalam kesedihannya, di dalam kekhawatirannya sebagai orang tua yang melihat anaknya terjerat dalam narkoba. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kemudian Tuhan Roh Kudus mengarahkan dia untuk mengambil sebuah keputusan besar. Dia harus mengambil keputusan, tinggalkan pekerjaanmu sebagai pelatih sepak bola yang pada saat itu sedang gemilang. Karirnya benar-benar sedang maju. Tinggalkan itu dan mulailah fokus kepada kedua anakmu. Bimbing kedua anakmu supaya mereka terlepas dari jerat narkoba. Melewati pergumulan yang besar. Pasti tidak mudah keputusan itu harus dia ambil. Dengan konsekuensi, dengan resiko yang banyak, resiko yang besar. Tetapi dia mau taat dengan pimpinan Tuhan. Akhirnya dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pelatih sepak bola. Lalu dia mulai fokus untuk membimbing kedua anaknya. Sementara kedua anaknya ini merasa kalau papaku tahu aku terjerat narkoba, pasti papaku akan marah besar. Pasti dia akan menghakimi kami. Keduanya bilang. Tetapi ketika papanya mendatangi mereka. Papanya justru merangkul mereka dan katakan. Aku minta maaf karena papa tidak punya waktu selama ini untuk kalian. Sehingga kalian terjerumus dalam jerat narkoba. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan berjalannya waktu tidak mudah loh Bapak Ibu. Membimbing anaknya untuk lepas dari jeratan narkoba itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Dalam beberapa bulan, oke, anaknya bisa nggak pakai narkoba. Tetapi satu kali bapaknya ini lihat anaknya ini sakau dalam keadaan mengerikan. Akhirnya terpaksa bapaknya ini pergi ke bandar narkoba untuk belikan anaknya narkoba. Kemudian anaknya begitu lagi. Dia minta tolong, Tuhan tolong. Akhirnya dengan berjalannya waktu, bukan waktu yang singkat Bapak Ibu, waktu yang panjang memakan energi, memakan pikiran, memakan perasaan yang tidak mudah sebagai seorang ayah. Tapi ketaatannya kepada pimpinan Tuhan membuahkan hasil. Akhirnya kedua anaknya ini lepas dari jerat narkoba. Dan ketika terlepas dari jerat narkoba ini apa yang dikatakan oleh anaknya? Mungkin ada slide-nya. Salah satu anaknya mengatakan seperti ini. Pengorbanan papa sangat besar buat keluarganya. Papa rela meninggalkan sepak bola yang membuat namanya populer. Demi membantu anaknya lepas dari ketergantungan narkoba. Dan setelah mereka lepas dari jeratan narkoba, sampai hari ini kedua anaknya ini menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, menolong orang-orang yang terjerat narkoba, menolong orang-orang yang divonis kena HIV. Mereka menolong mereka, bahkan membuat sebuah yayasan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Ini diawali dari apa? Ketaatan ayahnya terhadap pimpinan dari Roh Kudus. Amin. Ketika kita taat kepada pimpinan Roh Kudus, kita pasti akan masuk dalam penggenapan rencana Allah. Poin yang kedua. Ketika kita taat akan arahan dan bimbingan Roh Kudus, maka Dia berjanji menolong dan menyertai sampai kita menggenapi rencana Allah. Amin. Ketika kita taat akan bimbingan Roh Kudus, maka Dia berjanji menolong dan menyertai sampai kita menggenapi rencana Allah. Bukankah Yesus berkata, aku akan memberikan Roh Kudus seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Dan ketika kita mengikuti apa yang Dia katakan, apa yang Dia perintahkan, janjinya pasti digenapi.
Dia pasti akan menolong kita, dia pasti akan menyertai kita. Lihat kisah dari panggilan Makedonia. Apa yang terjadi ketika Paulus, Silas dan timnya ini mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Supaya mereka tidak mencegah mereka pergi ke Asia. Tetapi mereka harus ke daerah Eropa atau Makedonia. Pelayanan mereka membuahkan hasil yang memuliakan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di rumah nanti kelanjutan ayat-ayat itu. Ada hasil ketika Paulus dan timnya taat akan pimpinan Roh Kudus. Hasilnya adalah mereka bisa memenangkan Lydia, penjual kain ungu beserta seluruh keluarganya. Mereka menjadi percaya Yesus dan dibaptis. Kemudian di dalam pelayanan mereka juga melepaskan hamba perempuan yang terikat dengan roh tenung dan akhirnya dilepaskan. Kemudian hasilnya lagi adalah kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya percaya kepada Allah dan dibaptis. Ini hasil dari ketaatan Paulus beserta tim. Taat akan pimpinan Roh Kudus. Karena Tuhan itu tahu di Makedonia ada jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan. Ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Roh Kudus tahu lebih jauh ke depan apa yang terjadi di sana. Karena itu Roh Kudus sebagai seorang pribadi, dia mengarahkan untuk pergi ke Makedonia. Dan kota pertama yang didatangi Paulus di Makedonia adalah kota Filipi. Dan di Filipi itu dia bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Apakah gampang? Tidak. Paulus untuk menyelesaikan tugas itu tidak mudah. Buktinya di Filipi dia harus dipenjara. Betul nggak Bapak Ibu? Dipenjara loh. Dirantai semua. Tetapi ketika mereka dipenjara karena memberitakan Injil, Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus tahu mereka adalah pribadi-pribadi yang taat akan pimpinannya. Ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi tekanan, Roh Kudus Sang Parakletos, Roh Kudus yang adalah penolong, Roh Kudus yang siap mendampingi mereka, Roh Kudus itu menyertai. Terbukti akhirnya mereka bisa dilepaskan dari penjara Filipi dengan cara-cara yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Mari kita belajar seperti Paulus, Silas, Timotius dan timnya. Belajar untuk taat apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Ada begitu banyak hal yang harus kita hadapi. Mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam rumah tangga dan usaha. Kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Agar ketika Roh Kudus yang memimpin kita endingnya akan memuliakan nama Tuhan. Saya akan tutup ini dengan sebuah kesaksian dari suami istri, ada di slide ya fotonya. Seorang suami istri dari Amerika yang namanya Dave dan Lynn Philip. Pada tahun 1992 mereka berdoa, suami istri ini berdoa. Dan di dalam doanya Roh Kudus pimpin mereka. Untuk apa? Memberi makan kepada anak-anak yang kelaparan di Amerika. Kemudian ketika dia berdoa mendapat visi itu dari Tuhan, mereka masih ragu. Loh Tuhan, memberi makan banyak anak-anak yang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan itu pasti butuh dana besar Tuhan. Pasti enggak mudah, harus ada waktu, harus tenaga tercurah di situ, biayanya pasti besar. Kemudian dalam keraguan itu mereka berdoa kembali, minta pimpinan Tuhan. Dan di dalam doanya Tuhan teguhkan kembali panggilan itu. Ya, engkau harus lakukan itu. Kemudian mereka mulai taati itu. Mereka mulai membuka garasi rumah mereka untuk menyediakan makanan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan puji Tuhan, dari hari ke hari Tuhan memberkati mereka. Satu kali tiba-tiba
mereka mendapat telepon dari Honduras. Dari negara Honduras mereka ditelepon. Pak Dev, apakah Pak Dev kami bisa minta tolong kepada Pak Dev untuk menyediakan obat kanker bagi anak-anak yang saat ini sedang kami tampung. Kami punya pelayanan mengatasi merawat anak-anak yang terkena sakit kanker. Tetapi di negara kami enggak ada obat kankernya. Apakah Bapak bisa menyediakan itu? Wow, kok tambah gede gini panggilan Tuhan bagi hidup mereka. Ditutup teleponnya. Mereka belum jawab itu, ditutup. Enggak lama setelah telepon ditutup, muncul lagi telepon, bunyi lagi suara telepon. Dia mendapat telepon dari sebuah perusahaan farmasi yang memproduksi obat kanker. Kemudian perusahaan farmasi ini mengatakan, Pak Dev, apakah Bapak bisa mendistribusikan obat kanker ini? Kami punya sekitar 48.000 vial obat kanker. Bisakah Bapak mendistribusikan kemana aja di seluruh dunia? Nanti biayanya kami tanggung semua. Kemudian Bapak Dev ini mulai, Tuhan terima kasih. Engkau memimpin kami, Engkau yang menyediakan. Akhirnya dia dia distribusikan itu ke Honduras, tempat di mana dibutuhkan. Orang-orang yang sedang sakit kanker membutuhkan obat itu secara gratis. Dan betul karena panggilan itu dia taat itu. Ada begitu banyak orang yang merasakan dampaknya. Ada begitu banyak orang-orang yang sedang berjuang dengan kankernya. Mereka mendapatkan obat itu secara gratis. Nama Tuhan dimuliakan. Setelah kejadian itu, Bapak Dev ini baru menyadari bahwa di seluruh dunia ternyata hanya ada 2 perusahaan farmasi yang memproduksi obat kanker ini. Salah satunya adalah yang menghubungi dia. Dan luar biasa, pertolongan demi pertolongan Tuhan, penyertaan demi penyertaan Tuhan terjadi atas kehidupan Bapak Dev dengan istrinya. Karena mereka taat akan pimpinan Roh Kudus. Dan apa yang mereka lakukan sangat memberkati banyak orang. Kemudian di akhir kisahnya, dia katakan sampai hari ini untuk memberi makan banyak orang yang kelaparan itu, kami sudah mengeluarkan biaya 950 juta US dollar. Itu dari mana? Kami tidak tahu. Itu dari Tuhan. Wow, Tuhan ajaib, Tuhan baik. Roh Kudus ketika memimpin, dia tidak tinggalkan kita. Yang dia mau, libatkan Tuhan. Saya akan menutup dengan sedikit statementnya dari salah satu hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Terkadang kita memperlakukan Roh Kudus itu seperti kita memperlakukan saklar. Ketika gelap, baru kita datangi saklar itu dan pencet saklar itu. Kita membutuhkan Roh Kudus, ketika kita membutuhkan Roh Kudus baru kita datang sama dia. Ketika kita memerlukan Roh Kudus, hanya pada saat itu kita datang dan menyadari keberadaannya. Doa 10 hari pencurahan Roh Kudus itu baik. Waktu yang khusus di mana kita rindu dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Kenapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena tidak selalu kita ini dalam keadaan on fire. Terkadang kita ini lemah. Karena apa? Roh kita ini kadang lemah. Semangat kita kadang-kadang turun karena apa? Berbagai persoalan hidup yang kita alami. Berbagai tekanan pelayanan yang kita hadapi. Sehingga itu membuat kadang api roh itu mulai padam. Oleh sebab itu kita perlu setiap hari minta Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku agar aku menjadi orang-orang Kristen yang tetap kuat di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang tetap on fire di dalam Tuhan. Amin. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu yang dalam hari-hari ini
Mungkin di hari yang ke-9 Bapak Ibu mengikuti doa pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu merasakan, Tuhan, aku kok rasanya masih belum penuh benar ya Tuhan. Rasanya aku masih seperti ini Tuhan. Masih ada kesempatan hari ini, besok, dan selanjutnya hari-hari selanjutnya. Mintalah Roh Kudus untuk terus memenuhi hidup kita. Agar kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah kalah. Mudah putus asa ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit. Hidup ini tidak semakin mudah. Hidup ini akan semakin sulit. Kalau tanpa pimpinan Roh Kudus gak mungkin kita bisa. Karena itu ayo kita bakar kembali api Roh Kudus itu dalam hati kita. Penuhi aku Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian yang pertama tadi, Bapa kau mendengar. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus mendengar setiap seruan doa kita. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam kau temani aku, lewat lembah kelam kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin, haleluya. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mengambil waktu sejenak. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang merasakan persoalan-persoalan datang dalam hidup Bapak Ibu, dan Bapak Ibu merasa tidak mampu, tidak kuat menghadapi ini, atau Bapak Ibu yang sedang ada di dalam persoalan-persoalan, tekanan-tekanan pelayanan, Bapak Ibu merasa nggak mampu hadapi ini. Mari malam hari ini kita minta Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menjamah kita. Ungkapkan apa yang menjadi keluhan hati kita kepada Roh Kudus. Dia Bapa yang mendengar, Dia Tuhan yang mendengar dan siap memenuhi kita, memberikan kekuatan yang baru bagi kita, memberikan kepastian yang baru bagi kita, bahwa ada pertolongan dan tuntunan Tuhan atas hidup kita. Bapa kau mendengar. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa kau mendengar. Mari taruh tangan Bapak Ibu di dada kita masing-masing. Seruan hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau lepaskan dari
lewat lembah gelap, kau temani aku